Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam video Tintan Pales Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan kupas tuntas jenis-jenis grafik fungsi dalam matematika. Nah, untuk episode kedua ini, admin akan bahas fungsi polinomial, nilai mutlak, dan fungsi rasional. Nah, yang pertama adalah fungsi polinomial dulu. Fungsi polinom atau suku banyak adalah fungsi yang terdiri atas suku-suku dengan derajat X beragam. Ya, jadi derajat itu adalah pangkat dari si X-nya ini. Ya, pangkatnya beragam. Misalkan kita punya X pangkat 7, kemudian dilanjutkan ini X pangkat 6, kemudian dan seterusnya sampai konstanta. Domain dan range dari fungsi ini adalah seluruh bilangan real ya, dan selalu kontinu dan memiliki turunan di seluruh bilangan real. Yang perlu diketahui bahwa bagian-bagian dari fungsi ini tidak harus lengkap. Misalkan kita punya Y sama dengan X pangkat 5, lalu ditambah konstanta, ditambah 7. Nggak ada X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, dan seterusnya. Ini sudah bisa kita sebut sebagai fungsi polinomial atau suku banyak ya. Nah, fungsi kuadrat yang pangkatnya 2 ya, misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 1. Ini tidak lain sebenarnya juga bisa disebut sebagai fungsi polinomial. Kita akan bandingkan secara umum aja antara fungsi kuadrat dengan fungsi-fungsi lain yang nilai pangkatnya ini lebih besar, kawan. Oke. Nah, teman-teman sudah lihat di sini, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Ya, grafiknya ini seluruhnya menghasilkan range bilangan positif ya. Ya iya dong, karena berapapun bilangan negatif kalau dikuadratkan akan jadi positif. Berbeda dengan X pangkat 3. Ya, kalau kita tahu bilangan negatif dipangkatkan 3, itu tetap menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan bilangan positif kalau dipangkatkan, ya tetap positif dong. Makanya grafiknya ada yang di daerah negatif ya, di sini ada yang ke daerah positif. Nah, kalau X pangkat 4, nah ini grafiknya semuanya berada di dalam range yang positif ya, fx-nya selalu positif. Dari sini kita bisa tahu, kalau pangkat dari X ini adalah bilangan genap, misalkan 2, 4, 6, dan seterusnya, maka grafik itu semuanya akan selalu positif ya. Karena semua bilangan, baik negatif atau positif, kalau dipangkatkan bilangan genap, itu nanti hasilnya pasti akan positif. Minusnya akan tereliminasi. Seperti itu. Ini ada contoh-contoh yang lain, kita ambil dari Y sama dengan X pangkat 3. Apa sih bedanya ketiga fungsi ini? Nah, teman-teman perhatikan. Untuk Y sama dengan X pangkat 3 ini, semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Kalau semakin ke kanan, semakin naik atau semakin besar. Berbeda dengan grafik yang sebelah kanan ya. Nanti kita akan bahas dan kita bandingkan dengan yang kiri. Nah, teman-teman perhatikan grafik yang tengah ini, dia hanya sekali memotong sumbu X ya, yaitu di titik X sama dengan 0. Berbeda dengan yang di sebelah kiri. Dia memotong sumbu X itu 3 kali. Di sini, dan di sini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ada dua jenis grafik fungsi. Yang pertama, dia hanya memotong satu titik di sumbu X, kemudian dia memotong 3 titik di sumbu X. Kalau memotong 2 titik, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi ada yang mungkin, yaitu memotong 1 titik dan menyinggung 1 titik ya. Admin kasih contoh, tapi admin nggak tahu ini persamaannya berapa. Misalkan seperti ini. Nah ya, teman-teman bisa lihat di sini memotong sumbu X, tapi di sini dia nggak memotong, hanya menyinggung. Nah itu juga bisa. Nah di sini teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata Y sama dengan X pangkat sekian ini, dia mengalami 2 kali pembelokan ya. Ini naik, kemudian ini belok, ini turun ya. Habis turun dia kemudian naik lagi. Di sini kita tahu bahwa salah satu properti dari fungsi pangkat 3 itu dia bisa mengalami 2 kali pembelokan, tapi juga bisa tidak mengalami pembelokan sama sekali seperti yang ini ya. Dia kan seakan-akan naik terus fungsinya. Kalau yang ini dia ada naik, kemudian dia ada turun, kemudian naik lagi. Nah, fungsi yang sebelah kiri ini kalau kita kasih negatif ya, dia trennya akan berbalik. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini kan semakin ke kanan semakin naik ya. Kalau yang ini semakin ke kanan semakin turun. Ini terjadi kalau X pangkat 3-nya kita kasih negatif ya. Nah, sekarang kalau X pangkat 4 ya, ada fungsi yang memang hanya menyinggung 1 titik di sumbu X. Tapi ada juga fungsi yang selain menyinggung 1 titik di sumbu X, dia memotong 2 titik yang lain. Dan ada juga yang dia memotong 4 titik sekaligus ya. Jadi misalkan fungsinya seperti ini nih. Nah, dia memotong 4 titik di sumbu X. Nah, kalau kita jeli melihat ini, ternyata berapa banyak perpotongan di sumbu X-nya, kita bisa lihat dari pangkatnya. Kalau pangkatnya 4 berarti maksimal memotong 4 kali. Tapi kalau nggak memotong sama sekali, juga boleh. Contohnya seperti yang ini, dia hanya menyinggung. Boleh juga dia melayang ya. Sebenarnya kalau kita naikkan ini kan melayang ini. Nah, ini beberapa variasi yang sudah admin jelaskan. Ada yang memotong 4 titik sekaligus. Kemudian ada yang memotong 2 titik ditambah menyinggung 1 titik. Ada juga yang hanya memotong 2 titik. Nah, kemudian yang ini nggak berhasil memotong sumbu X. Nah, kalau tadi fungsi X pangkat 3 itu bisa membelok sebanyak 2 kali. Nah, kalau X pangkat 4 ini kita tahu
dari grafiknya dia membeloknya maksimal 3 kali ya. Ini kan turun nih, kemudian membelok menjadi naik, kemudian belok lagi menjadi turun, kemudian belok lagi menjadi naik ya. Jadi kalau pangkatnya 4, dia memiliki pembelokan maksimal sebanyak 3 kali ya. Ini adalah properti yang penting teman-teman untuk membayangkan bagaimana gambaran dari fungsi pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Selanjutnya adalah fungsi nilai mutlak, atau kita gambarkan dalam pagar ya. Ini definisinya juga sama dengan akar X kuadrat. Domainnya adalah seluruh X bilangan real, dan hasil dari bilangan yang ada di dalam mutlak ini pasti selalu positif ya. Prinsipnya kita mengubah yang negatif menjadi positif, atau 0 juga bisa ya. Contohnya ini grafik yang paling simpel, Y sama dengan mutlak X. Kalau teman-teman ingat definisi nilai mutlak untuk Y sama dengan mutlak X ya, ini nilainya adalah X untuk X yang positif dan minus X untuk X negatif. Nah, dua definisi ini kita gabungkan menjadi sebuah grafik. Ini untuk grafik Y sama dengan X ya, kemudian dibatasi oleh titik 0,0. Nah, kemudian yang ini adalah grafik ya. Ini adalah grafik Y sama dengan minus X. Jadi karena nilai mutlak itu adalah memiliki dua definisi yang berbeda untuk masing-masing batas, kita biasanya mempunyai dua grafik ya. Dia akan patah nih di sini karena batasnya adalah X sama dengan 0. Nah, yang unik yang ini nih ya. Ini unik kawan-kawan ya. Y sama dengan mutlak min X, ternyata grafiknya sama persis dengan mutlak X. Kalau kita pecah ya, grafik ini kan menjadi mutlak min 1 dikali X, menjadi mutlak min 1 dikali mutlak X. Mutlak min 1 itu sama dengan 1. Ya udah, itulah kenapa Y sama dengan mutlak X itu sama dengan mutlak min X, karena min 1-nya dipositifkan menjadi 1. Nah, kalau kita kasih negatifnya di luar, ya semuanya akan menjadi negatif ya. Karena mutlak X ini selalu positif. Positif kalau dikali negatif, ya semua ikutan negatif. Gitu ya kawan-kawan ya. Nah, di sini, di grafik ini kita akan tahu sebenarnya bagaimana cara kerja dari bilangan mutlak. Kita punya Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, kemudian ini adalah Y sama dengan mutlak X kuadrat min 4. Berbekal definisi sebelumnya bahwa output dari bilangan mutlak itu selalu positif, teman-teman bisa tahu bagian dari grafik yang ini kan negatif ya kawan-kawan karena terletak di bawah sumbu Y. Karena dia di sini ada mutlaknya, si grafik ini ya dimentalkan ke atas menjadi seperti ini ya. Ya, grafik ini kita bawa ke atas menjadi seperti ini. Kita cerminkan deh ya bentuk kerennya nih ya. Kenapa sih kita cerminkan ke atas atau kita mentalkan ke atas? Karena ini adalah grafik nilai mutlak. Semuanya harus bernilai positif. Kemudian yang ini juga sama lah ya. Ini bedanya karena kita kasih tanda negatif di luar, ya grafiknya kita menjadi seluruhnya berada di bawah sumbu Y, atau kita cerminkan terhadap sumbu X ya, sumbu X maaf. Nah, kemudian ini contoh yang tadi, yang grafik X pangkat 3. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita kasih tanda mutlak di sini, seluruh bagian yang berada di bawah sumbu X, ya, misalkan yang ini kita pentalkan ke atas menjadi seperti ini. Contohnya lagi yang di bagian ini nih. Ini berada di bawah sumbu X. Karena dia dikasih tanda mutlak, maka bagian yang negatif ini kita pentalkan ke atas, ya. Nah, menjadi si bagian ini. Jadi kita tahu prinsip dari fungsi mutlak adalah membuat yang ada di bawah sumbu X, membuat sesuatu yang negatif bernilai menjadi positif. Seperti itu ya kawan ya. Kalau fungsi rasional ini gimana? Yaitu fungsi yang berbentuk pecahan. Domainnya adalah ketika penyebut dari pecahan tersebut tidak sama dengan 0 ya, karena kalau penyebutnya 0 tidak boleh. Fungsi ini umumnya tidak kontinu dan memiliki asimptot ya. Jadi fungsi ini umumnya terpecah menjadi dua buah bagian. Yang satu misalnya ada di sini, yang satunya lagi ada di sini ya, umumnya saling bertolak belakang. Nah, yang paling identik dari fungsi rasional adalah asimptot. Nah, asimptot ini didefinisikan sebagai suatu garis ya yang tidak akan pernah dicapai oleh kurva dan juga tidak akan pernah dipotong oleh kurva tersebut. Supaya langsung paham, kita langsung masuk ke contoh grafiknya. Kita punya Y sama dengan 2x-1 per x-1. Nah, asimptot ini ada yang datar, ada yang tegak.
Sekarang bentuk grafiknya seperti yang ada di sebelah kiri ini ya, terpisah menjadi dua buah bagian, yang satu di kuadran 1, yang satu di kuadran 3. Nah, masing-masing bagian ini kita pisahkan atau kita kotakkan melalui bukan sebuah tapi dua buah asimtot. Satu buah asimtot yang tegak atau yang garis merah ini, kemudian satu buah asimtot datar yang garis mendatar ini. Kalau ada satu garis tegak dan satu garis mendatar, berarti kita bisa membagi grafik Kartesius ini menjadi 4 buah bagian kan, atau 4 buah kuadran, dan grafik ini akan memiliki daerah kuadran yang bertolak belakang ya, jadi saling membelakangi nih. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, misalkan grafik yang di bagian sini nih ya, di kuadran 1, ini nih grafiknya semakin ke arah sana semakin naik terus. Tapi si grafik ini tidak akan pernah memotong asimtotnya ya. Jadi hanya bisa saling mendekati tapi tidak pernah bisa saling memiliki. Ya, tidak bisa saling bersentuhan. Kalau mau ke kanan, ini juga tidak akan pernah berpotongan dengan asimtot datarnya. Ini memiliki habit yang sama dengan grafik yang sebelah sini ya. Ini tidak akan pernah memotong asimtot yang biru. Kesini juga tidak akan pernah memotong asimtot yang merah. Nah, rumus persamaan garis lurus yang menjadi asimtot ini adalah asimtot datarnya adalah sebuah garis Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari fungsinya fx. Sedangkan untuk asimtot tegak ini cukup mudah. Kita cukup mengenolkan nilai penyebutnya ya. Nah, sekarang kita akan cari asimtotnya. Yang pertama asimtot datar ya. Nah, limit X menuju tak hingga dari fungsinya ya, segini ini 2x min 1 per x min 1. Berapa tuh? Nah, kalau pangkatnya sama ya, ini pangkat 1, pangkat 1. Kalau menuju tak hingga, ya udah kita lihat koefisiennya, ini 2, ini 1, maka ini sama dengan 2. Maka garis Y sama dengan 2 ini adalah asimtot datarnya. Nah, teman-teman lihat nih, oh, ternyata benar nih. Ya. Asimtot tegak penyebut sama dengan 0. Penyebutnya x min 1. Ya udah, x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1 ini adalah asimtot tegak ya, seperti yang ini nih. Nah, ini yang mana nih? Nah, yang ini nih. Ini adalah garis X sama dengan 1. Nah, sekarang kita punya grafik yang ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, kalau yang ini ternyata berlawanan nih kawan ya. Ini di kuadran 2 dan kuadran 4. Kok bisa gitu? Nah, cara meninjaunya kita lihat asimtot tegaknya. Untuk fungsi yang ini, X per X plus 1 asimtot tegaknya adalah penyebutnya atau X plus 1 sama dengan 0 atau X sama dengan min 1 ya, garisnya yang ini ya. Nah, ini kita buat dulu garisnya. Selanjutnya teman-teman cek nilai terdekat ya dari X sama dengan min 1 ini ya. Nilai terdekatnya bisa min 0,99, bisa min 1,01 misalnya. Nah, sebenarnya supaya lebih mudah teman-teman juga buat terlebih dahulu asimtot datarnya ya. Nah, ini kan asimtot datarnya limit X mendekati tak hingga dari X per X1 sama dengan 1 ya. Nah, berarti Y sama dengan 1 ini adalah asimtot datarnya. Nah, sekarang sudah bikin dua asimtot. Nah, sekarang kita masukkan si ini ya, nilai-nilai ini ke dalam fungsinya. Kalau kita masukin min 0,99 ya, yang atas min 0,99, yang bawah min 0,99 plus 1. Ini nggak usah kita hitung sebenarnya, kita lihat tandanya aja. Ini negatif pembilangnya, penyebutnya ini positif ya kan, min 0,99 plus 1 ya, menang yang positif. Nah, ini min dibagi plus itu hasilnya negatif. Nah, berarti min 0,99 ini letaknya di mana? Di sebelah kanan dari min 1 kan. Nah, berarti untuk daerah yang sebelah kanan min 1 ini kan negatif ya, berarti fungsinya akan lari ke arah bawah ya, ke arah minus tak hingga. Sebaliknya kalau kita masukin min 1,01 ke fungsi ini akan jadi min 1,01 per min 1,01 plus 1. Ini min dibagi, ini masih minus penyebutnya, min dibagi min plus. Nah, berarti untuk daerah di sebelah kiri minus 1, dia kecenderungannya untuk selalu naik. Nah, berarti naiknya seperti ini. Kita cek nilai-nilai terdekat ini kawan ya. Oke, sekian untuk 3 jenis grafik ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.